Masker saat ini sudah menjadi sebuah kewajiban masyarakat untuk menggunakannya. Tujuannya yang tidak lain adalah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Sebelum pandemi, mungkin masyarakat tidak terlalu mementingkan penggunaan masker. Namun berbeda dengan saat ini. Para pembuat masker ini bisa meraup keuntungan yang cukup besar hanya dengan memproduksi masker. Dengan berbagai macam warna dan bahan, para pembuat masker ini merubah masker menjadi lebih bagus dan menarik. Franti itu sendiri kita bergerak di bidang pembuatan masker. Jadi sebetulnya Franti ini dibuat untuk merespon teman-teman yang ada di sekitaran saya yang terkena dampak pengurangan karyawan dari kantor masing-masing. Kita berkumpul, terus kayaknya kalau kita bikin satu perusahaan supaya bisa dapat pendapatan lagi kayaknya oke deh. Kita ngumpul-ngumpul, ngobrol bareng, sepertinya kita bikin apa ya? Oke lah, masker, salah satunya itu masker. Kalau masker, awal-awal sekali kita jualan, masker yang paling populer itu masker scuba yang model Korea. Itu bener-bener booming, kuantitinya pun, ordernya itu bisa sampai ribuan, bahkan puluhan ribu. Cuman karena ada larangan di beberapa sarana transportasi umum dan beberapa perkantoran, akhirnya itu langsung ketutup sama sekali. Masker scuba nggak dilarang, nggak boleh. Akhirnya kita coba inovasi, udah kita berubah dari scuba kita ganti ke masker kain standar. Jadi kalau awal-awal dulu kita jualan, scuba yang paling bagus. Kalau yang sekarang itu ya masker kain standar biasa, katun, masker katun. Kalau kita hitung-hitung per hari itu kapasitas produksi kita sekitar 500 sampai 1000 piece. Itu untuk masker kain ya, untuk masker kain. Kalau masker scuba itu bisa satu hari sampai 10.000. Karena prosesnya jauh lebih cepat, potongnya pun potong laser, nggak pakai potong manual yang itu. Jadi satu hari bisa sampai 10.000 piece kapasitas produksinya. Kalau dibilang menguntungkan pasti, kalau nggak menguntungkan sih kita nggak jualan lah ya. Kalau pengguna langsung itu lebih suka masker printing yang bermotif karena mungkin tampil beda kali ya dibandingkan sama masker-masker standar yang di pinggir jalan. Jadi biasanya dia pakai masker yang wah desainnya unik atau desainnya dia sendiri yang desain. Itu kalau pengguna langsung. Kalau lagi dari perusahaan, mereka biasanya berpatokan kepada branding perusahaan. Terkadang perusahaan itu punya warna-warna tertentu yang emang nggak bisa disediakan sama bahan standar. Katakanlah warna biru Tosca, itu kan susah sekali untuk nyari warna bahan kayak gitu. Makanya larinya ke printing. Jadi lebih kalau perusahaan lebih ke branding sih, dari faktor branding. Saya Ibu Wartini, berasal dari Lagading, Blok GC 3 nomor 1. Kesehariannya tadinya tuh bikin sarung tangan, bikin baju olahraga gitu. Sebelum membuat masker. Kita ya kalau sampai jadi begini ya kurang lebih satu harinya tuh 150 masker. Dari proses awal sampai jadi. Ya kita sambung ini namanya lapisan 1, ini lapisan 2, habis itu kita gabung, kita prosesnya balik baru ini kita stick begini. Kalau terus terang ya kalau yang masa pandemi ini kita ya 1 minggunya kan biasa kalau gajian 1 minggu itu bisa mencapai ya sekitar 18-17 lah. 1.700.000, 1.800.000 gitu. Harapan saya ke depannya ya mudah-mudahan lebih bagus lagi ya dalam hal apa aja lah gini banyak pesanan maksudnya begitu. Biar nambah penghasilan teman-teman kita semua. Para produsen masker akan terus bekerja memenuhi pesanan masker kebutuhan para konsumen. Selama pandemi COVID-19 ini sulit untuk ditekan penyebarannya, para produsen masker ini akan terus menyediakan kebutuhan Anda. Jadi, untuk pemirsa di rumah,
jangan lupa selalu untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.